Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan bagi kita, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan dalam pujian penyembahan sebelum firman disampaikan. Sebelum semuanya, mari kita Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan doa pembukaan hari ini. Kita doakan ibadah ini supaya ibadah ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami datang kepadamu pagi hari ini di hadapanmu. Kami berkata segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami minta Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Tubuh jiwa roh kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Allah ketika disampaikan bagi kami itu mendatangkan berkat bagi kami. Pulang dengan sukacita, kami pulang dengan pemulihan dari Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Engkau pakai hamba-hambamu yang melayani Tuhan, baik pelayan altar, hambamu yang menyampaikan firman, bahkan siap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, bahkan yang masih dalam persiapan perjalanan di tempat ini. Kau tibakan tempat ini, kami sama-sama memuji Tuhan. Hati Tuhan disenangkan dengan persembahan pujian kami. Kami akan memberikan yang terbaik. Mari Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami buka ibadah ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita hari ini. Berikan yang terbaik. Bahwa Tuhan masih berikan kesempatan pagi hari ini. Ini waktu yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami datang meninggikan Tuhan. Kami berikan segenap hati kami. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan dengan hatimu di hadapan Tuhan. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Kerinduanku, Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau mulia Tuhan, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Dan kami mengakui Engkaulah Raja kami. Kau sahabatku Tuhan, yang terindah,
hatimu di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami pagi hari ini Tuhan, kami sembah penyembahan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ku hati kami bawa di hadapan Tuhan pagi ini. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Seorang pun seperti Kau, Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Hanya Tuhan yang kami sembah pagi hari ini. Yesus, Yesus. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Yesus.
Tuhan. Hati kami bergembira karena Tuhan. Setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan, yang siap memberi lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bisa tengok kiri kananmu Bapak Ibu, sekalipun pakai masker kan kelihatan dengan mata yang tulus. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab tiba saatnya bagi kita untuk kita meninggikan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kami menyatakan di hadapan Tuhan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Suku dan bangsa, kami berdiri hadapan Tuhan. Tata anak, kita satu suara, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama menyatakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri bagi kami. Amin. Tepuk tangan di atas kepala ya. Jesus, mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, lambaikan tangan sama-sama. Katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Lebih langsung lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengikuti. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan motivasi rohani baik dari Bapak Gembala maupun seorang artis rohani. Memang kadangkala dalam perjalanan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Ini ada jalan buntu di depan. Ada tantangan yang kadangkala membuat kita goyah. Tetapi yakin, sesuai dengan pujian tadi, ada Tuhan penolong yang setia. Amin. Kita hanya bisa berkata, aku tidak akan takut sebab saya punya Tuhan. Aku tidak akan bimbang, saya serahkan kepada Tuhan. Hari ini sebelum firman disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Robert Ganda, kita siapkan hati kita. Yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang jemaat saja dengan imanmu di hadapan Tuhan bahwa Tuhan lebih tahu apa kita. Kau lebih tahu. Amin Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku. Mari kita berserah. Mari kita percaya. Yesus sanggup. Penolong yang setia. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan dengan iman. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Kami percaya Tuhan, hanya Yesus yang sanggup. Penolong yang setia. Hanya Kau penolong kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami. Tuhan, kami percaya, kami berserah pagi hari ini. Hanya Yesus. Sama-sama angkat tanganmu. Kau lebih tahu
namamu, Bapa, dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kan kami akan membuka hati untuk Tuhan lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bro Robert, sekeluarga mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, kemarin saya sempat singgah di Jombang, lalu mereka yang di Jombang ini, hamba Tuhan ini pas di FB, lalu mereka bertanya, oh ke daerah sana kemana? Saya bilang saya mau ke Pare. Lalu mereka berkata begini, hamba-hamba Tuhan, rekan MD, wah kamu ini sudah 2 kali ya, berarti kamu kamu jago sekali. Saya bilang, saya karena disayang oleh Om Denny dengan Tante Robert sekeluarga. Saya hanya bilang, loh kok kami ini gak disayang? Semua disayang. Saya bilang, terlebih Tuhan sayang. Dan saya senang sekali suatu penghargaan kepada saya untuk berdiri di depan sini. Terima kasih Om, Tante atas kepercayaan ini. Nah saudara, saya minta izin buka ini, bisa ya? Supaya ketahuan bahwa pendeta dari Bondowoso ganteng seperti Om Denny. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Nah saudara, yang lalu saya bicara tentang setia. Setia. 4 kali saya berkhotbah pada bulan 3 itu tentang setia. Bulan 3 atau bulan 4. Nah sekarang saya kasih judul, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sampai nanti selama saya dipercayakan khotbah hari ini, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti slogan Pegadaian. Tapi saya bukan pelanggan Pegadaian. Karena Pegadaian tidak bayar cicilan, dilelang. Tapi firman Tuhan ini tidak, pasti selesai masalah tanpa masalah. Nah saudara, kita buka Filipi pasal 4 ayat 4, 5 dan 6. Filipi pasal 4 ayat 4, 5 dan 6. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya ingatkan tema menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah saudara, ini rangkuman dari psikologi Kristen. Bagaimana orang punya masalah, ini juga bentuk pengembalaan dan konseling disampaikan seperti ini. Nah hamba Tuhan menyampaikan, itu jawaban kalau ada persoalan itu. Ini kuncinya, 3 ini. Kalau psikologi umum, itu menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak lain, itu psikologi umum. Saya juga belajar psikologi. Nah saudara, tetapi firman Tuhan, psikologi Kristen itu, nah ini kan bicara tentang jiwa, tentang bagaimana kita mengatasi masalah. Dan biasa orang punya masalah itu ya seperti ini, bersukacita pas susah. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Bersukacita. Nah, saudara, Paulus dia menuliskan ini, dia dalam penjara. Tapi dia bisa menguatkan jemaat di Filipi, bersukacita. Saudara bisa buka Filipi 1 ayat 13, 14. Aku dalam penjara. Dia dalam penjara. Lalu dia mau hiburkan, dia mau menguatkan supaya jemaat Filipi ini bisa bersukacita. Saudara,
Coba saudara perhatikan di Kisah Rasul 16 mulai ayat 19. Waktu aja dia difitnah, dia ditangkap, dia diseret, dia dianiaya, dipukul karena memberitakan firman Tuhan. Lalu saudara dimasukkan ke dalam penjara. Kalau di Alkitab menulis yang paling dalam. Nah dulu kan penjara itu ada bagian depan, bagian tengah, paling dalam, paling pengap, paling susah. Nah saudara, saya mau jelaskan bagaimana. Orang bertanya, wah Om, Pak Pendeta, Pak Gembala, bagaimana bersuka cita wong saya lagi masalah? Tidak mungkin. Nah saya bilang bisa saudara. Dan saudara, walaupun situasi, kondisi keadaan sepertinya tidak mendukung kita. Nah caranya mengatasi masalah. Nah, saudara, tahukah? Tangan aja gak bebas. Paulus kakinya dipasung. Tetapi saudara, firman Tuhan bilang begini. Pada waktu tengah malam, mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa. Jadi kalau mau sukacita, walaupun stres, ada banyak masalah, banyak pergumulan hidup. Oh susah sekali untuk bersukacita. Anda memuji Tuhan. Anda berdoa. Dan dampak dari memuji Tuhan dan berdoa itu melahirkan sukacita. Walaupun situasi lagi tidak menyenangkan saudara. Ya. Aduh. Saya masih pikir anak sekolah, saya pekerjaan ini begitu berat. Cara menyelesaikan masalah. Harus bersuka cita. Saudara. Ya. Dalam kisah itu sudah jelas sekali saudara. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang sukacita itu kelihatan. Tapi coba anak Tuhan, aduh kasihan. Mereka lihat kita kok seperti sakit gigi. Mukanya cemberut. Ini banyak masalah. Lebih kelihatan lagi kalau lagi stres. Tapi kita anak Tuhan harus beda. Saya nggak pernah tuh senyum-senyum, senang, enjoy. Makanya mereka nggak tahu saya punya masalah, nggak punya masalah. Orang datang ke rumah, Om bisa pinjam 200 juta. Mereka pikir saya banyak uang di bank. Karena saya hanya ketawa, senyum seperti Om Denny ini. Wah kalau ketemu senyum, jangan ketawa-ketawa. Nah itu juga muka aduh kayak berbeban berat gitu. Ayo saudara, syarat pertama mau mengatasi masalah tanpa masalah. Harus bersuka. Kalau rasanya Anda mungkin punya beban begitu berat. Puji Tuhan. Berdoa. Sukacita itu. Lihat pengaruh. Orang-orang di sekeliling itu melihat. Kan di dalam penjara juga ada orang lain. Melihat. Mereka memuji Tuhan. Sampai sendi-sendi penjara. Itu gembok itu yang kunci yang di depan itu terbuka. Semua terbuka. Nah saudara, orang dunia aja itu ada lagu lama itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoi. Hoi. Jadi jangan karena situasi. Loh, sukacita ini bukan karena situasi saudara. Oh dapat berkat, banyak uang. Lalu bisa. Itu orang dunia aja bisa. Katanya, apa susahnya hidup. Mungkin saudara, saya nyanyi juga saudara tahun 70-an lagu Kus Plus. Ya. Kalau mereka bisa bersukacita, apalagi kita punya Tuhan. Bisa bersukacita. Haleluya. Nah, memuji Tuhan. Jangan saudara kayak beban berat. Harus ada sukacita. Yang kedua, sudah saya cepat-cepat. Karena ini kan diulangi ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Dalam keadaan apapun. Bersukacita dalam Tuhan.
sekali lagi ku katakan bersukacita. Artinya harus bersukacita. Keadaan apapun harus. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, saudara jangan salah terjemahan ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita tunjuk, wah saya baik. Bukan begitu. Artinya kebaikan hati kita dirasakan oleh orang lain. Dirasakan oleh orang lain. Nah saudara, saya biasanya kalau jalan, entah pakai sepeda motor, pakai mobil, kalau ada orang di jalan mobilnya mogok, saya bukan bicara uang, jadi apa saja yang saya bisa lakukan untuk kebaikan. Saya berhenti sepeda motor, saya walaupun agak kalau bannya tidak bisa diperbaiki, saya dorong dengan kaki. Nah, ayo saya bantu. Tengah malam saya terangi, kalau dia mau perbaiki sampai jadi. Nah, suatu saat saya beli mobil dari luar kota, dari Bogor, saudara. Saya melayani di Besuki. Nah, karena ngomong-ngomong sampai tengah malam, jadi harus lewati hutan jati. Jam 10 malam saya lewat situ. Saya tidak tahu karena saya mobil baru beli, lalu saya pakai tidak periksa apa-apa. Ternyata waktu di jalan itu pluk, bannya gempes. Saya lihat, waduh, saya cari dongkrat, kuncinya, dongkratnya nggak bisa naik. Saya cari kunci, longgar. Wah, mau buka bagaimana? Tiba-tiba seorang dengan mobil sedan BMW punya SPBU di daerah mau masuk Besuki itu, ada Utama Raya itu, bagus sekali itu. Dia seorang haji, dia orang Arab. Dia berhenti, dia bilang, Pak, saya mau temani Bapak sampai selesai. Saya bilang, enggak usah, saya tidak takut di hutan ini. Oh Pak, sopir saya orang sini, di sini tempat rampok, makanya saya temani Bapak. Itu Haji Taufik namanya, yang punya Utama Raya itu, pompa bensin dan penginapan besar itu. Dia perkenalkan diri, saya pendeta. Dia tanya, siapa pendeta? Dia tolong. Saudara, sampai ada orang datang, Om Robert. Wah ini kenal, saya lihat tipe mobilnya sama. Waktu buka, dia dibukakan, ternyata ban serepnya juga bocor. Sudah, tenang Om Robert, nanti pakai ban mobil saya, kunci subuh. Om Robert duduk saja. Saya bilang, enggak, saya akan bantu. Enggak lagi hujan-hujan, gerimis. Saudara, kebaikan akan membuahkan kebaikan. Dengar baik-baik. Kebaikan akan membuahkan kebaikan. Jadi saudara, gak usah salahkan situasi. Pertama, harus bersukacita. Dalam persoalan apapun, untuk mengatasi masalah tanpa masalah, harus ada sukacita. Kedua, kebaikan hati kita. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik bukan selalu harus keluar uang. Puji Tuhan, ada uang kita memberkati orang lain, puji Tuhan. Tetapi saudara, kita mengunjungi, kita mendoakan juga itu kebaikan. Dan ingat, kebaikan itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk saya dan saudara akan menikmati apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24, 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Bukan terjemahan ini, kalau saya eksegesa dari bahasa. Orang yang suka berbuat baik, orang yang suka menabur, bukan tetapi, semakin diberkati Tuhan. Nah ini yang tidak enak. Ada yang menghemat.
Di sini kalau terjemahan yang menghemat itu pelit. Tapi saya tahu di Pari tidak ada jemaat yang pelit. Katakan amin. Hah? Ngerti pelit? Katakan amin. Ini mau setengah ini. Saya nggak tahu setengah ini. Iya, benar. Saya baca ulangi. Ada yang menyebar harta, ada yang suka memberi, ada yang suka memberkati orang lain, suka menolong, dan semakin diberkati Tuhan. Ada yang menghemat, bukan ada yang, mereka yang menghemat luar biasa, pelit banget. Namun selalu kekurangan. Suka mengeluh. Datang, oh bagaimana ini? Kok nggak selesai masalah saya? Masalah saya belajar. Sukacita, gembira. Ada persoalan apa? Bagaimana caranya? Kalau firman Tuhan sudah bilang bersukacitalah, artinya kita bisa lakukan itu. Kita bisa bersukacita. Ini firman. Dan dalam situasi apapun, karena beratnya, wah nggak bisa memuji Tuhan. Itu caranya. Memuliakan Tuhan. Nyanyi. Yang saudara, nanti suami saya dengar suara saya fals. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuhan tahu waktu kita memuji Tuhan, Allah duduk di atas puji-pujian orang benar. Tadinya masalah, pergumulan berat, pada waktu kita mendapatkan jamahan Tuhan, apalagi masuk dalam hadirat Tuhan, persoalan sebesar apapun tidak terasa lagi. Tidak secara otomatis selesai, tapi rasa surga itu mengalir. Dan akhirnya sepertinya terlupakan persoalan saya. Dan pada waktu setelah saya selesai memuji Tuhan, saya berdoa lega. Dan saya bisa tersenyum. Bukan karena saya dan saudara, karena Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya tambah lagi. Lihat dalam Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi, berbuat sesuatu yang baik. Jadi bukan bentuk uang saja apa yang dapat kita lakukan. Jadi kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bukan balas membalas, artinya dia akan menerima berkat dari Tuhan. Saya tidak mau tahu kata orang dan teori-teori yang ada. Tapi saya hanya mempercayai firman. Kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Saya pernah jadi dosen tahun 99 di Kediri. Jemaatnya yang belajar itu gembala-gembala hamba Tuhan. Saya ingat ada insinyur Bambang. Dia dari Pare sini. Umurnya waktu itu sudah 60-an. Katanya dia juga buka pelayanan di Pare. Saya sudah tidak tahu insinyur Bambang, dia mengekspor kayu. Ya, salah satu murid saya. Tahun 99 saya ngajar di Pare, di Kediri. Nah, saudara, saya ingin mari kita bersukacita dan juga mulai kita melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, mari kita lihat ayat berikutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini kan khawatir ini yang bikin takut, bikin masalah itu tambah berat, akhirnya stres. Nggak usah khawatir.
Jadi firman Tuhan katakan, kalau ada pergumulan persoalan, jangan mikir persoalannya, mikir ada Tuhan yang besar itu pasti menolong saya. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu. Nah, ini bicara tentang keinginan, persoalan. Nyatakan, sampaikan. Sampaikan di sini firman Tuhan katakan, nyatakan, sampaikan permohonanmu kepada Allah dalam doa. Setelah itu kita bersuka cita, kita melakukan peduli kepada orang lain, suka membantu, lalu khawatir buang. Tapi saya nyatakan, cara kita, wah ini mau mengganggu hati saya sampaikan kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Berbeban berat, masalah datang. Lalu kita ceritakan, nyatakan, sampaikan. Di dalam doa kita ambil waktu berdoa dan bicara tentang persoalan kita. Di sini nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Permohonan itu begini. Jadi walaupun kita nggak diam duduk di satu tempat, sementara kita beraktivitas, kita mulai mengucapkan, Tuhan tolong persoalan saya, Tuhan bela saya. Itu permohonan. Saya bilang buka toko ya, jemaat buka toko. Waktu buka pintu toko, Tuhan berkati toko saya. Titik. Makanya pada waktu PPKM ini saya tanya semua, jemaat, siapa yang kesulitan karena PPKM? Angkat tangan. Kalau nggak ada makanan, nggak ada uang, cari gembala. Tak ada yang angkat tangan. Saya tantang jemaat. Tuhan tolong, nyatakan. Lalu dikunci dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Nggak ngomong sudah jawab persoalan saya, tapi terima kasih secara umum sebagai ucapan syukur. Tuhan sudah memelihara hidup saya. Saya saudara kaget-kaget. Teman-teman saya, orang-orang. Om, saya walaupun PKM bukan ini hanya kesaksian. Om kalau mobilnya Om datang, saya mau traktir Om ke Surabaya. Om mau makan makanan Jepang, makan Korea, makanan Korea, makan apa saja. Sebanyak-banyaknya. Dia bilang begitu. Tiba-tiba mobil saya datang dari dealer. Masih beberapa hari saya dengar, Om, Papa sudah tidak ada. Jemaat dari situ Bondo, jemaat kami, ada yang dari situ Bondo. Kita di desa, ada yang dari Bondowoso. Tadi malam saya pelayanan di Jember, jemaat juga dari Jember datang di tempat pelayanan saya. Kalau kendaraan 1,5 jam sampai 2 jam. Saya bilang cari gereja yang dekat, tapi mereka tetap. Nah saudara, kaget saya. Sudah tidak ada. Gitu juga. Setelah itu ditelepon istrinya. Om, uang saya sekian ratus juta ada sama. Ini gimana? Kenapa? Pinjaman. Yang minjam juga mati. Beda. Tanpa stres dia. Enggak, tenang aja. Kita bersuka cita. Lakukan kebaikan. Dan tak usah khawatir. Nyatakan, sampaikan persoalanmu melalui doa, permohonan, ngomong. Jadi saudara kalau di depan orang ngomong, kata-katakan enggak. Tapi kalau di depan orang jangan kumat kami ya. Nanti orang bilang dalam hati enggak apa-apa. Tuhan tahu. Dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saya sehat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersuka cita. Belajar terus lakukan kebaikan. Jangan pelit. Terutama untuk pekerjaan Tuhan. Satu saat ada jemaat
Aduh, berat kali hidup ini. Saya bilang lakukan firman Tuhan ini. Sudah berat, tiba-tiba ada tetangga meninggal. Dia utang banyak. 2,6 miliar. Saya ajarkan, ini cara menyelesaikan masalah. Lalu kalau gitu om, saya nyumbang petinya. Peti sekarang lumayan loh, paling murah 8 juta. Dan akhirnya apa saudara? Persoalannya ditolong oleh Tuhan. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita nyanyikan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa Engkau baik. Bapa Kau selalu kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Engkau baik. Masalah apapun, persoalan apapun, tantangan apapun, pasti Engkau tolong. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih bisa dengar firman-Mu, sesungguhnya karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Setiap masalah kami, setiap persoalan kami tahu Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan berkat dari sorga, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu, dan kami sangat berterima kasih karena firman-Mu menolong kami yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Sesungguhnya Tuhan bisa memulihkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan perjamuan suci. Mari bangkit berdiri sambil kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Tubuh yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota. Kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Dia sudah lakukan ini karena dia mengasihi kita. Alkitab katakan dia tidak seperti manusia lagi. Dia seperti domba hewan yang disembelih. Tapi oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus, kita diampuni, kita disembuhkan, dan kita diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan menerima tubuh-Mu, kami akan menjadi satu dengan Engkau. Kami nikmati tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan.
Mari kita mengangkat darah dari Yesus. Darah yang sudah dicucurkan di kemuncak Golgota. Kalau saudara ada iman, lewat darah Yesus ini yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Karena apa? Karena Dia baik buat kita. Karena Dia mau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bukan kita hadapi sendiri, tapi Tuhan yang menyelesaikan dan tidak akan menimbulkan masalah yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah jawaban. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah yang kudus dan suci murni ini. Kami akan menikmati darah-Mu yang berkuasa ini dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita nikmati darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Makasih buat tubuhmu, makasih buat darahmu. Haleluya, 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 haleluya. Makasih buat darahmu, tubuhmu. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menjadi daging, sudah masuk dalam kehidupan kami, di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah persoalan kami, dalam berbagai tantangan yang kami hadapi, supaya kami tidak larut dalam kesusahan. Sesungguhnya Engkau datang untuk menyelesaikan masalah kami. Kami sudah datang dalam gereja ini, kami pasti akan pulang dengan berkat yang sudah disampaikan buat kami. Tibalah saatnya umat-umat-Mu akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Balaslah mereka dengan berkat-berkat dari surga. Istimewa berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Mari kolektan maju ke depan dan diperhatikan hari Selasa ada kebaktian kebangunan rohani untuk kaum wanita dilayani oleh Ibu Pendeta Rositalo dari Gempol ya. Hari Selasa jam 5 sore ibadah biasa. Kaum muda Sabtu dan Minggu seperti biasa, ibadah-ibadah lain belum jalan, masih online. Puji Tuhan. Ada umumnya yang boleh datang dalam kebaktian penjagaan rohani yang akan berikan kesegaran bagi kaum wanita. Ya. Terima kasih buat pelayanan pendeta Robert Ganda, suami istri yang sudah bersama-sama dengan kami. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan Indah Rencana-Mu Tuhan. Dan doa ucapan syukur nanti Ibu Robert Ganda dan doa berkat pendeta Robert Ganda. Indah rencana-Mu Tuhan. Ku tak tahu
ajaib boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan kami. Tuhan ada bersama kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan, kami semua dilawati Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur, kami menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Karena berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun kiranya atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini yang beribadah kepada Engkau. Dan kami pulang membawa berkat Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil, diberkati Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.